Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah pegunungan dan tengah hutan, seorang wanita bernama Sekar Arum menghilang secara misterius 2 minggu sebelum pernikahannya dengan Bagas Wiraatmaja, seorang pria dari kota. Hilangnya Sekar menjadi buah bibir, terutama karena keluarganya seolah-olah merelakan kepergiannya tanpa banyak usaha mencarinya. Bagas yang tinggal di kota, yang sedang LDRan, merasa ada yang janggal. Ia mendatangi desa tempat Sekar tinggal dan menelusuri sendiri kepergiannya. Namun setiap kali bertanya kepada warga, mereka menghindar atau hanya menjawab dengan lirikan takut. Satu-satunya yang berani berbicara adalah seorang pria sepuh bernama Ki Sastro, dukun desa yang memberi peringatan. Kadang ada pengantin yang bukan untuk manusia. Bagas menemukan fakta mengerikan bahwa di desa itu setiap 7 tahun sekali seorang gadis harus dipersembahkan kepada pengantin Banaspati, makhluk api yang haus darah dan tumbal. Para gadis yang dipilih selalu yang paling cantik dan berbudi luhur, dan Sekar Arum adalah yang terpilih tahun ini. Dari seorang teman lama Sekar bernama Ratna, Bagas mengetahui bahwa upacara pengorbanan dilakukan di hutan larangan saat bulan purnama. Dengan tekad bulat, Bagas menyusup ke tempat ritual. Di sana ia melihat warga desa berkerumun memuja api raksasa yang berbentuk menyerupai sosok manusia berkobar-kobar, Banaspati. Di tengah lingkaran itu Sekar berdiri dalam kondisi setengah sadar, mengenakan kebaya merah seperti seorang pengantin. Bagas nekat merobos mencoba menyelamatkan Sekar. Namun, apakah dia berhasil menyelamatkannya? Ini dia selengkapnya di Tony FS. Angin berhembus perlahan, menggoyangkan dedaunan di sepanjang jalan tanah yang menghubungkan desa Alaswangi dengan kota. Matahari baru saja tergelincir ke barat saat Bagas Wiraatmaja tiba di desa itu. Ia baru turun dari mobil dan langsung merasakan vibes yang aneh. Terlalu sunyi, terlalu dingin untuk sore hari yang seharusnya masih diselimuti kehangatan matahari. Bagas datang dengan satu tujuan, mencari tunangannya, Sekar Arum, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. 2 minggu sebelum pernikahan mereka, seharusnya Sekar sudah berada di kota bersamanya, menyiapkan segala keperluan pernikahan. Namun saat terakhir kali mereka berkomunikasi lewat telepon, suara Sekar terdengar aneh, seperti berbicara dengan nada pasrah. "Mas, kalau nanti aku nggak ada, jangan cari aku ya, ini takdirku." Setelah itu telepon terputus. Sekar tidak bisa dihubungi lagi. Bagas melangkah cepat ke rumah keluarga Sekar, sebuah rumah joglo besar dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga melati dan kenanga. Pintu depan terbuka menampakkan suasana rumah yang hening. Begitu masuk, ia langsung bertemu Bu Suminah, ibu Sekar, yang sedang duduk bersila di ruang tamu, menunduk tanpa ekspresi. Pak Wiryo, ayah Sekar, hanya duduk di sudut ruangan, menghisap rokok lintingnya dengan tatapan kosong keluar jendela. Tak ada kepanikan, tak ada tangisan, seolah kepergian Sekar bukan sesuatu yang mengejutkan. "Pak, Bu, Sekar di mana? Kenapa dia tidak bisa dihubungi?" tanya Bagas dengan nada cemas. Bu Suminah menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Bagas, pulanglah. Sekar memang sudah tidak ada untukmu." Bagas mengernyit. Jawaban itu terlalu aneh. Maksudnya apa? Dia kemana? Kenapa saya nggak boleh mencarinya? Pak Wiryo menghela nafas dalam, lalu berdiri dengan suara berat. Ia berkata, "Kalau kau benar-benar mencintai Sekar, lupakan dia. Jangan cari dia. Jangan tanya tentang dia ke siapapun di desa ini." Bagas semakin marah. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu bisa begitu tenang saat putrinya menghilang? Ia nekat masuk ke kamar Sekar di bagian belakang rumah. Semua tampak normal, tetapi ada satu benda yang menarik perhatiannya. Selendang merah milik Sekar tergeletak di atas ranjang. Bagas meraih selendang itu, mendekatkannya ke hidung. Masih ada aroma melati yang khas dari tubuh Sekar. Sekar pasti belum lama pergi dari sini, pikirnya. Tapi pertanyaannya, kemana? Bagas tidak puas dengan jawaban orang tua Sekar. Ia memutuskan keluar rumah mencari informasi dari warga sekitar. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali ia bertanya tentang Sekar, para warga justru menghindarinya.
Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian langsung buru-buru masuk ke rumah begitu Bagas menghampiri. Seorang lelaki tua yang sedang duduk di warung kopi mendadak diam dan mengalihkan pandangan. Saat ia bertanya kepada Mbak Surti, seorang nenek yang dikenal suka bergosip, wanita tua itu hanya menjawab lirih, "Anak muda, kadang ada pengantin yang bukan untuk manusia di desa ini." Bagas merinding. Ia belum mengerti maksud ucapan Mbak Surti, tetapi semakin ia bertanya, semakin jelas satu hal. Desa ini menyembunyikan sesuatu tentang hilangnya Sekar. Saat langit mulai beranjak gelap, Bagas duduk di pinggir jalan desa, frustasi. Ia tidak mendapatkan jawaban apapun. Tiba-tiba seseorang mendekatinya dengan langkah pelan. Ratna, sahabat Sekar sejak kecil. "Bagas, kau harus pergi dari desa ini sekarang juga," bisik Ratna dengan nada penuh ketakutan. "Aku tidak akan pergi sebelum tahu di mana Sekar," tegas Bagas. Ratna terlihat ragu sejenak, lalu berbisik lagi, "Sekar tidak diculik, dia dipilih." Bagas mengernyit. "Dipilih?" "Ratna, jelaskan maksudmu. Dipilih oleh siapa?" Namun sebelum Ratna menjawab, tiba-tiba terdengar suara batuk berat dari belakang mereka. Seorang lelaki tua dengan tongkat kayu berdiri di depan mereka. Ki Sastro, dukun desa yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Sorot matanya tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa Bagas. "Anak muda, kau terlalu banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak seharusnya kau ketahui," kata Ki Sastro dengan suara serak. Bagas menatap Ki Sastro tajam. "Saya hanya ingin tahu di mana Sekar. Kenapa semua orang bertingkah aneh? Kenapa orang tuanya seolah-olah merelakan dia pergi?" Ki Sastro tersenyum samar, lalu mendekat. "Karena mereka tahu bahwa takdir Sekar sudah ditetapkan sejak ia lahir." Bagas merasakan bulu kuduknya meremang. "Tidak semua pengantin diciptakan untuk manusia, Bagas," lanjut Ki Sastro menatapnya tajam, dalam. Suasana hening, hanya suara angin yang berembus di antara mereka. Bagas mengepalkan tangannya. "Saya tidak peduli takdir apapun yang kalian percayai. Sekar adalah tunangan saya, dan saya akan menemukannya." Ki Sastro menggeleng pelan. "Kalau kau terus mencari, kau hanya akan mengundang amarah yang lebih besar." Namun Bagas tidak peduli. Ia sudah bertekad, apapun yang terjadi ia akan menemukan Sekar. Tanpa ia sadari, di kejauhan, di antara bayangan pohon-pohon besar, ada sepasang mata merah yang mengawasinya. Sementara itu, langit malam di desa Alaswangi terasa lebih gelap dari biasanya. Hanya ada sedikit cahaya rembulan yang menerobos sela-sela dedaunan hutan larangan di pinggiran desa. Bagas Wiraatmaja berdiri di depan rumahnya yang ia sewa sementara, memandangi kegelapan dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia belum bisa menerima semua ucapan warga desa. Hilangnya Sekar Arum, tunangannya, terasa janggal. Keluarga Sekar terlalu pasrah. Warga desa menghindarinya, dan semua yang ia tanyai hanya memberinya jawaban aneh tentang takdir yang lebih besar. Malam ini ia bertekad mencari tahu sendiri. Bagas berjalan menyusuri jalan tanah yang sepi, menuju rumah Ratna. Satu-satunya orang yang terlihat masih memiliki keberanian untuk berbicara dengannya. Saat ia mengetuk pintu, Ratna membukanya dengan ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah habis menangis. "Kau seharusnya pergi dari desa ini, Bagas," ucapnya tanpa basa-basi. Bagas tidak menghiraukan perkataan itu. "Aku butuh jawaban, Ratna. Aku tahu kau tahu sesuatu tentang Sekar." Ratna terdiam lama sebelum akhirnya menghela nafas. "Masuk, tapi jangan terlalu lama." Bagas duduk di kursi kayu di ruang tamu rumah Ratna. Cahaya lampu minyak membuat bayangan bergetar di dinding, menciptakan suasana yang lebih mencekam. "Bagas, desa ini memiliki perjanjian kuno dengan sesuatu yang tidak bisa kau pahami." Jangan bicara soal tahayul, Ratna. Aku hanya ingin tahu di mana Sekar," ujar Bagas dengan nada keras. Ratna menggigit bibirnya ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Setiap 7 tahun sekali seorang gadis dari desa ini akan dipilih menjadi pengantin Banaspati." Bagas mengerutkan dahi. "Banaspati? Makhluk apa itu?"
Ratna menelan ludah sebelum menjawab dengan suara pelan. Makhluk api yang akan membakar desa jika tidak diberi tumbal. Bagas terdiam. Jangan bercanda Ratna, itu cuma mitos, tahayul. Ratna menggeleng, wajahnya semakin pucat. Aku juga ingin percaya itu hanya mitos, tapi aku sudah melihat sendiri apa yang terjadi 7 tahun lalu Bagas. Dan sekarang Sekar yang terpilih. Bagas mengepalkan tangannya. Ini gila, tidak masuk akal. Apa benar Sekar hilang bukan karena diculik manusia, tetapi karena dijadikan tumbal? Bagas tidak bisa hanya diam. Jika ini benar-benar perbuatan warga yang menggunakan mitos untuk menutupi kejahatan, ia harus menghentikannya. Malam semakin larut saat ia melangkah menuju rumah Ki Sastro, orang paling sepuh di desa yang diyakini mengetahui semua rahasia. Rumah Ki Sastro berada di pinggir desa, dekat dengan hutan larangan. Saat Bagas tiba, rumah itu tampak gelap, hanya diterangi satu lentera redup di beranda. Masuklah anak muda, aku sudah menunggumu. Suara serak Ki Sastro terdengar dari dalam. Bagas masuk dengan hati-hati. Ki Sastro duduk bersila di lantai, di depan meja kecil yang dipenuhi dupa dan sesaji. Matanya menatap Bagas dengan tajam. Kau tidak akan bisa menerima kebenaran, nak, ujar Ki Sastro pelan. Aku hanya ingin tahu di mana Sekar. Aku tidak percaya omong kosong tentang Banaspati. Ki Sastro menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, perjanjian ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jika Banaspati tidak diberi pengantin, desa ini akan terbakar habis, dan Sekar telah ditandai sejak ia lahir. Bagas merasa dadanya sesak. Ia ingin menyangkal, tetapi semua kepingan misteri mulai menyatu. Ini tidak masuk akal. Kalian hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kejahatan kalian, teriak Bagas marah. Ki Sastro tetap tenang. Kau boleh percaya atau tidak, tetapi Sekar sudah bukan milik dunia ini lagi. Bagas berdiri, tidak terima dengan jawaban itu. Aku tidak peduli dengan takdir atau mitos kalian. Aku akan mencari Sekar sendiri. Ki Sastro menatapnya lama sebelum akhirnya berkata pelan. Jika kau terus mencari, kau hanya akan mengundang kemarahan Banaspati. Bagas tidak peduli. Ia keluar dari rumah Ki Sastro dengan langkah cepat. Di luar angin berembus lebih kencang, dan di kejauhan, di dalam hutan larangan, sesuatu yang mengerikan memanggilnya. Malam semakin larut ketika Bagas dan Ratna menyelinap menuju hutan larangan. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Meski angin malam bertiup lembut di langit, bulan purnama bersinar terang, seakan menjadi satu-satunya saksi dari apa yang akan terjadi malam ini. Kau yakin ini tempatnya, Rat? Bisik Bagas. Suaranya dipenuhi kegelisahan. Ratna mengangguk. Matanya terus mengawasi sekeliling. Aku pernah melihat ritual ini 7 tahun lalu di sini. Mereka akan berkumpul di tengah hutan, dekat pohon beringin tua. Bagas mengepalkan tangannya. Jika benar Sekar ada di sana, ia harus menyelamatkannya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya api berpendar di antara pepohonan. Mereka berdua merunduk, berjalan dengan hati-hati menuju sumber cahaya itu. Begitu tiba di lokasi, mereka langsung menahan nafas. Di tengah hutan, sebuah lingkaran api besar menyala terang, membentuk batas yang mengurung sekelompok orang yang tengah melantunkan mantra. Warga desa berdiri dalam barisan. Wajah mereka dipenuhi ketundukan dan rasa takut. Di bagian belakang depan, para tetua desa, termasuk Ki Sastro, duduk bersila dengan mata terpejam. Dan di tengah lingkaran itu, Sekar Arum. Bagas hampir saja berdiri jika saja Ratna tidak cepat menariknya kembali ke balik semak. Sekar berdiri tanpa ekspresi, mengenakan kebaya merah yang Bagas belum pernah lihat sebelumnya. Rambutnya disanggul rapi, tetapi wajahnya kosong, seolah-olah jiwanya sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Sekar, Bagas bergumam lirih. Hatinya mencelos melihat keadaan tunangannya. Sementara itu Ki Sastro mulai berbicara dengan suara berat dan dalam, membaca mantra dalam bahasa kuno yang Bagas tidak mengerti. Tiba-tiba api di sekeliling mereka berkobar lebih tinggi. Suhu udara meningkat drastis. Hembusan panas terasa sampai ke tempat Bagas dan Ratna bersembunyi. Dan saat itulah sesuatu muncul dari dalam api. Banaspati menampakkan diri. Sebuah sosok raksasa dengan tubuh terbuat dari api mulai berbentuk di tengah lingkaran. Matanya menyala merah membara, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya menghitam dan berasap. Warga desa menunduk semakin dalam.
beberapa bahkan bergetar ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia melompat dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju lingkaran api. Sekar! Tapi sebelum bisa mendekat, tubuhnya terhenti di tempat, seakan ada sesuatu yang menahan kakinya. Ia mencoba bergerak, tapi rasanya seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkram tubuhnya. Namun tatapannya kosong. Sekar membuka mata, seolah bukan lagi dirinya. "Jangan ganggu!" teriak Ki Sastro. Suaranya penuh peringatan. "Jika kau menghalangi, Banaspati akan murka." Bagas tidak peduli. Ia menghimpun seluruh kekuatannya dan memaksakan tubuhnya bergerak, menerjang masuk ke dalam lingkaran api. Tangan Bagas berhasil meraih Sekar. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. Namun saat itu juga api mulai mengejarnya. Sosok raksasa berapi itu menggeram marah. Kobaran apinya semakin membesar. Langkahnya bergemuruh di tanah, membakar semua yang dilewatinya. Bagas tidak peduli. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus menyelamatkan Sekar, apapun yang terjadi. Bagas terus berlari, menggenggam tangan Sekar erat-erat. Nafasnya memburu, keringat membasahi tubuhnya meskipun udara malam terasa dingin. Di belakangnya api yang semula mengejar mereka tiba-tiba berhenti, seakan batas kekuatannya hanya sampai di hutan larangan. Mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Dinding kayunya lapuk, atapnya hampir roboh. Tetapi untuk saat ini, tempat itu adalah satu-satunya tempat berlindung. Bagas menurunkan Sekar dengan hati-hati di sudut ruangan. Sekar masih mengenakan kebaya merah, rambutnya kusut, dan wajahnya penuh keringat. Gadis itu mulai sadar perlahan. Begitu membuka mata dan melihat Bagas di hadapannya, tangis Sekar pecah. Namun bukan tangisan ketakutan atau kebahagiaan. Tangis itu terdengar penuh duka. Bagas menggenggam bahunya. "Sekar, aku sudah menyelamatkanmu. Kau tidak perlu takut lagi." Sekar menggeleng. Air matanya jatuh semakin deras. "Kau tidak mengerti, Bagas. Kau tidak seharusnya melakukan ini. Kau sudah melakukan kesalahan besar." Bagas tertegun. "Hah? Kesalahan? Bukankah ia baru saja menyelamatkan wanita yang ia cintai?" "Apa maksudmu, Sekar?" Sekar menunduk, menggigit bibirnya sebelum akhirnya mulai berbicara dengan suara parau. "Aku memang ditakdirkan menjadi pengantin Banaspati, Bagas. Aku tidak diculik, aku tidak dipaksa. Aku menyerahkan diri dengan sukarela." Jantung Bagas seakan berhenti berdetak. "Ini tidak mungkin. Kau tunanganku, Sekar. Kita akan menikah. Kenapa kau rela menyerahkan dirimu?" Sekar menghapus air matanya. Suaranya bergetar saat ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. "Keluargaku adalah keturunan pertama yang membuat perjanjian dengan Banaspati." Bagas hanya bisa diam, mencerna kata-kata Sekar. "Ratusan tahun lalu saat desa ini hampir musnah karena kebakaran hebat, nenek moyangku membuat perjanjian darah dengan Banaspati untuk menyelamatkan desa. Setiap 7 tahun satu perempuan dari keluarga kami harus dipersembahkan sebagai pengantin. Jika perjanjian itu dilanggar, Banaspati akan menuntut lebih banyak korban. Ia akan membakar seluruh desa, menghanguskan siapapun yang ada di dalamnya." Darah Bagas berdesir. "Jadi ini semua sudah direncanakan sejak awal?" Sekar mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Sejak aku lahir, aku sudah ditandai. Aku sudah tahu bahwa suatu hari nanti aku akan menjadi pengantin Banaspati. Semua ini adalah pengorbanan yang harus kulakukan agar desa tetap aman. Aku sudah menerimanya sejak dulu, Bagas." "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati hanya karena tahayul ini." Bagas menggertakkan giginya. Sekar menatapnya dengan sedih. "Ini bukan tahayul, Bagas. Ini kenyataan yang harus kuterima. Dan sekarang kau sudah mengacaukannya." Suasana dalam gubuk itu terasa semakin mencekam. Tiba-tiba dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bagas segera berdiri, menajamkan pendengarannya. Tak lama kemudian, Ki Sastro dan beberapa warga desa muncul di ambang pintu gubuk. Mereka tidak marah, mereka tidak terkejut. Sebaliknya mereka hanya berdiri diam. Wajah mereka penuh kesedihan dan keputusasaan. Ki Sastro melangkah maju, memandang Bagas dengan sorot mata penuh pemahaman. "Nak Bagas, sekarang kau mengerti bukan? Bahwa kau sudah mengganggu keseimbangan yang seharusnya tidak boleh diganggu." Bagas mengepalkan tinjunya. "Aku tidak peduli dengan perjanjian kuno kalian. Aku hanya ingin menyelamatkan Sekar." Ki Sastro menarik nafas dalam.
lalu berkata dengan suara berat, "Sekarang hanya ada 2 pilihan. Pertama, kau membiarkan Sekar kembali ke tempatnya. Ia harus menyelesaikan ritual sebagai pengantin Banaspati agar desa ini tetap aman. Atau kedua, kau tetap mempertahankannya, tetapi seluruh desa akan binasa." Bagas terpaku. Ia melihat ke arah Sekar yang masih terduduk lemas di lantai. Gadis itu memejamkan matanya, menerima takdirnya. "Aku memilih menyerahkan diriku," bisik Sekar nyaris tak terdengar. "Aku tidak bisa membiarkan orang-orang mati karena aku, Bagas." Bagas menggeleng keras. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Sekar tersenyum pahit. "Kalau begitu desa ini akan terbakar habis." Malam yang berjalan ke kehancuran. Bagas tidak bisa menerima kenyataan ini. Haruskah ia merelakan Sekar untuk menjadi korban tradisi kejam ini? Atau mempertahankannya dan membiarkan seluruh desa menjadi abu? Sementara itu di kejauhan angin mulai berubah. Hawa panas kembali terasa. Dan dari balik pepohonan, cahaya merah kembali menyala. Banaspati sudah datang untuk menagih janjinya. Jeritan ketakutan terdengar dari segala arah. Langit berubah merah menyala. Suhu di desa kian panas. Udara terasa menyesakan. Bagas berdiri terpaku di depan gubuk tua, melihat kobaran api mulai melahap rumah-rumah warga. Di tengah neraka yang mulai terbentuk, Ki Sastro menatap Bagas dengan sorot mata penuh penyesalan. "Nak Bagas, kau harus mengembalikan Sekar sebelum semuanya terlambat." Bagas mengepalkan tinjunya. Matanya berkaca-kaca melihat Sekar yang masih terduduk lemas di lantai. Sekar mengangkat wajahnya perlahan. Ia tersenyum pahit. "Bagas, ini bukan salahmu. Aku memang harus kembali." Bagas menggeleng keras. Aku tidak bisa membiarkanmu. Aku bisa membawamu pergi dari sini kok. Aku bisa melawan semua ini." Sekar menatapnya dengan lembut. Namun dalam tatapan itu ada keputusasaan yang tak bisa diganggu-gugat. "Jika aku tidak kembali, seluruh desa akan mati, Bagas." Di belakang mereka sosok besar itu akhirnya muncul. Sosoknya lebih besar dari sebelumnya. Api menyelimuti tubuh raksasa itu, membakar tanah yang diinjaknya. Udara bergetar oleh kemarahannya. "Serahkan pengantinku." Bagas terdiam. Di hadapannya warga desa berlutut, memohon agar Sekar dikembalikan. Di belakangnya, Banaspati mengancam akan menghancurkan semuanya. Dan di sisinya, Sekar yang ia cintai memohon agar ia melepaskannya. Bagas terperangkap dalam pilihan yang mustahil. Sekar bangkit perlahan, kakinya gemetar. Ia mendekati Bagas, menggenggam tangannya erat untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu, Bagas, tapi aku juga mencintai desa ini." Air mata Bagas jatuh. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Sekar tersenyum lembut. "Kau harus hidup untukku." Lalu Sekar melepaskan genggaman Bagas dan berbalik. Ia melangkah menuju lingkaran api. Gaun kebayanya berkibar diterpa angin. Saat Sekar memasuki lingkaran api, tubuhnya mulai bercahaya seolah memang ditakdirkan untuk itu. Bagas ingin berlari, ingin menariknya kembali, tetapi Ki Sastro dan beberapa warga menahannya. Sekar menoleh untuk terakhir kalinya, tersenyum, lalu menutup matanya. Dan dalam sekejap, tubuhnya terbakar dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bagas menjerit. Seketika api Banaspati membumbung tinggi ke langit, lalu padam begitu saja. Keheningan menyelimuti desa. Desa yang kembali tenang, tapi tidak dengan Bagas. Malam itu desa selamat. Rumah-rumah yang sempat terbakar kini tersisa puing-puing hitam, tetapi nyawa warga tidak lagi terancam. Warga desa menangis, berdoa, tapi tidak ada yang menangisi Sekar. Bagi mereka, pengorbanannya adalah bagian dari keseimbangan. Hanya Bagas yang berlutut di tanah, memandangi bekas lingkaran api yang kini telah dingin. Sekar tidak akan pernah kembali, dan kini ia harus pulang sendirian, kembali ke kota, kembali ke kehampaan. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, Bagas akhirnya kembali ke kota, namun semuanya terasa hampa. Ia kembali bekerja, kembali menjalani rutinitas, tetapi hatinya tetap kosong. Setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Ia selalu bermimpi melihat Sekar berdiri di kejauhan, mengenakan kebaya merah yang terbakar api. Namun mimpi itu terasa terlalu nyata. Bagas mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan merah yang selalu muncul di sudut matanya, hawa panas yang selalu ia rasakan meskipun cuaca dingin, dan suara bisikan lembut yang terus berulang-ulang di telinganya. "Bagas, aku di sini." Suatu malam,
Bagas berdiri di depan cermin kamar apartemennya. Matanya lelah, sayu, penuh lingkaran hitam. Ia menatap bayangannya sendiri dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Di belakangnya terpantul sosok Sekar. Ia berdiri diam, mengenakan kebaya merah yang hangus terbakar. Matanya bersinar merah seperti api. Bagas menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menatap cermin, Sekar tersenyum padanya dan suara berbisik di telinganya. "Aku tidak pernah pergi, Bagas."